Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang insyaallah selalu mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagai modal awal agar kita mendapat ridhonya dan ditambahkan segala nikmatnya. Allah itu Maha Rahman dan juga Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, tidak semua makhluk yang ada di alam dunia ini disayang. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur dan ibadah kepada Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat terangkai salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada penghulu alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, para pencari ampunan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah hari ini antum semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajatnya Allah ijabah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan kita di alam dunia enggak lain dan enggak bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajariyat di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk sujud kepadaku, untuk ibadah kepadaku. Sehingga keberadaan kita di alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, haji, puasa, umroh. Namun ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu minal aqwali wal af'ali zahir wa batin. Jadi ibadah ada satu nama yang menyebabkan Allah cinta kepada kita, Allah redha kepada kita, baik ucapan, perbuatan yang kelihatan atau enggak kelihatan, namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini kita ibadah yang sangat luar biasa, yaitu berada di bulan suci Ramadan, di mana amalan sunnah dapat pahala wajib, dan wajib amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diamnya orang yang berpuasa dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu manfaatkan ini bulan Sayyidus Suhur, rajanya bulan, untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah dengan demikian dekatnya kita kepada Allah ya sebagai bentuk daripada aplikasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu sebenarnya hakikat syukri al-i'tirafu bin nikmatil mun'imi ma'at ta'zimi. Esensi hakikat syukur itu bentuk pengakuan seorang hamba manusia, apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pangkat, jabatan, kedudukan, lalu nikmat-nikmat yang lainnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'at ta'zimihi, lalu dia ibadah kepada Allah. Jadi orang yang dapat nikmat lalu dia ibadah, baru kategori orang yang syukur. Tapi kalau ada orang memperoleh nikmat yang luar biasa, tidak pernah sujud sama Allah, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kategori orang yang belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Anda dikategorikan abdan syakura, itu adalah manusia yang dekat sama Allah, yang melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untung dan ruginya kita ibadah itu kembali kepada kita. Kalau seandainya satu negeri ini, Indonesia, semua rakyatnya ibadah kepada Allah, Allah tidak merasa diuntungkan. Atau sebaliknya, negeri ini tidak ada yang ibadah kepada Allah pun, Allah tidak merasa dirugikan. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum mazada dzalika min mulki syai'in. Dalam hadis kusinya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang lahirnya duluan, yang lahirnya belakangan,
dari bangsa jinkah kalian atau bangsa manusia, semuanya ibadah kepadaku, semuanya takwa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mazada dzalika min mulki syai'an. Itu semuanya tidak akan menambahkan sedikit pun kerajaan yang aku miliki. Atau sebaliknya, satu negeri nggak ada yang ibadah, satu kampung nggak ada yang ibadah, satu RT nggak ada yang ibadah. Kata Allah, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qawli wa jinnakum minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku yang adanya duluan, yang adanya belakangan, dari golongan manusia, dari golongan jin, semuanya tidak ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kerajaan yang aku miliki. Jadi kembali untung dan ruginya kepada kita manusia. Jadi semenjak kita balik atau balighah, ada sebuah amanah Allah yang harus kita kerjakan sebagai bentuk tanda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat beruntung orang yang di bulan Ramadan ini dekat sama Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita, ini orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan alasan dia itu orang yang fakir. Yang kedua orang yang keadaannya tidak sesuai dengan keinginannya. Ada yang namanya a'ma, lalu yang kedua akro, ada yang ketiga namanya abros. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama adalah punya penyakit yang namanya buta. Yang kedua yaitu akro, punya penyakit yang namanya kepalanya tidak ada rambut alias botak. Dan yang terakhir ada namanya abros, dia itu punya badan kulit semuanya belang-belang. Dan zaman sekarang lagi laku belang-belang, tapi zaman dulu nggak diterima dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu saat ini ada malaikat yang menyerupai manusia turun ke alam dunia, lihat 3 orang ini yang punya penyakit. Gara-gara penyakit itu dia tidak sujud kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang yang punya penyakit yang namanya abros, punya penyakit belang, lagi menyesali dirinya. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita, sambil nangis. Ya, sambil nangis nih orang. Kenapa? Ya, keadaannya badannya semuanya kulitnya belang. Orang-orang kulitnya pada cakep gitu. Ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik dan indah-indah dilihatnya. Dia malah menyendiri lantaran kenapa? Lantaran kulitnya belang. Jadi malaikat yang menyerupai ini manusia menghampiri. Fulan bin Fulan yang punya penyakit abros. Hari ditanya bla 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 bla, dia menangis, dia pengen punya kulit kayak orang-orang. Putih, sawo mateng. Kalau sawo busuk mah enggak usah. Ya, sawo mateng, indah, ganteng, orang betah sama dia. Akhirnya keinginannya oleh ini malaikat yang menyerupai manusia, kamu langsung nih munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga itu orang yang miskin punya penyakit abros langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kedua, keinginan kamu yang kedua apa? Saya pengen punya yang namanya binatang ternak. Dititipin tuh 1 kambing, 1 ekor ternak betina kepada orang yang punya penyakit abros. Ditinggalkan sebentar oleh malaikat. Dan ini malaikat datang kepada punya penyakit yang kedua yang namanya akro. Akro ini palanya kagak ada rambut, palanya botak. Kalau zaman sekarang botak lagi laku, tapi dari dulu enggak. Dia pengen punya rambut yang hitam ikal. Nah, ini dia suka digodain sama temennya. Botak. Akhirnya dia merasa sakit hatinya menyendiri karena nggak ditemenin oleh teman yang lainnya. Sama menangis. Lalu datanglah malaikat yang menyerupai manusia. Fulan bin Fulan ditanya apa keinginannya. Saya ingin rambut saya tumbuh rambut.
ya tumbuh rambut yang hitam, apa namanya, lebat luar biasa. Dikabulkan doa malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika rambutnya tumbuh. Ditanya lagi, pengen apa? Sama keinginannya, pengen punya binatang ternak agar hidupnya nggak susah belangsak di alam dunia. Pengen kayak orang-orang, ya hidupnya bahagia. Akhirnya dikasih binatang ternak yang betina. Ditinggalkan oleh malaikat tersebut. Dan datang ini malaikat pada punya penyakit yang ketiga namanya a'ma, yaitu punya penyakit buta. Sambil nangis gitu, gelapnya dunia gitu. Gak kelihatan apa-apa. Orang-orang pada melihat dan sebagainya. Kalau yang lain-lain burung kakak tua, giginya tinggal nyanyi lain. Burung kakak tua, katanya giginya tinggal dua, katanya. Karena matanya tidak lihat. Lagi nangis juga, dihampiri oleh malaikat tersebut. Keinginannya apa? Saya ingin punya mata, saya bisa melihat kayak orang-orang. Dikabulkan oleh Allah permintaannya, langsung bisa melihat. Girang banget, luar biasa, matanya bisa melihat. Wah, itu Fikri. Wah, itu yang gede buat Adam. Girang, bisa melihat temennya. Ya, girang. Lalu keinginan yang kedua pengen apaan? Yang kedua pengen punya binatang ternak juga supaya hidupnya nggak belangsak di alam dunia. Akhirnya dikabulkan semuanya, tiga manusia ini semuanya permintaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselang hari berganti bulan, hari berganti minggu maksud saya, minggu berganti bulan, ya bulan berganti tahun, tahun dan sebagainya. Rupa-rupanya tiga orang ini udah jadi orang kaya luar biasa, ya udah punya rumah dan sebagainya. Akhirnya ini malaikat sama diperintahkan oleh Allah untuk turun ke alam dunia, menyerupai manusia yang tua renta dan pengemis. Akhirnya datang nih malaikat kepada yang punya penyakit yang pertama abros. Udah kaya, udah punya mobil Livina bagus gitu. Ada lagi mobil kijangnya, wah macam-macam mobilnya, berbagai macam merek. Ya, itu datang luar biasa. Akhirnya nih kakek-kakek yang malaikat juga kakek yang udah tua renta datang sebagai pengemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, karena rumahnya gedung nggak kedengeran. Ya, akhirnya ada apa pencetan yang di depan namanya? Bel. Ya, dipencet. Teng-nong. Yang keluar bukan yang punya penyakit abros, tapi yang keluar sapamnya. Oh, sapam aja 20. Ya, saking luar biasa kayanya. Ya, akhirnya keluar ada apa, Mas? Tolong, saya 3 hari belum makan. Kata sapamnya saya 7 hari. Gas kending. Ya tuh, akhirnya bla 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 bla. Tolong Pak, tolong. Nah, nggak bisa. Tolong panggilkan Tuan Antum, Tuan Anda. Maaf, Tuan lagi sibuk. Tolong Pak, nggak ngerti juga. Akhirnya sapamnya nyampe ke yang punya penyakit abros yang sudah sembuh. Tuan, di luar rumah ada yang minta ini dan sebagainya. Usir. Diusir sama sapam nggak mau juga. Akhirnya keluar juga nih yang udah berubah jadi kulitnya bagus. Dicaci maki nih malaikat supaya tua renta, pakai the king of the kumel. Ditendang dan disuruh pergi. Saya kayak begini bukan karena siapa-siapa. Saya kaya karena saya berusaha sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Akhirnya pulang. Nah, malaikat datang lagi ke penyakit yang namanya akra. Sama demikian jawabnya, dicaci maki, dihina, ditendang, dan dia mengatakan dirinya saya kaya bukan karena siapa-siapa, bukan pertolongan siapa, tapi saya kaya karena usaha saya sendiri. Sama diusir. Ya, akhirnya ini dua yang punya penyakit tersebut langsung malaikat munajat kepada Allah supaya dikembalikan yang namanya penyakitnya. Yang tadinya belang udah sembuh jadi belang lagi. Ternaknya semuanya kebakar, rumahnya habis. Sama yang dialami oleh penyakit yang namanya akro, yang kepalanya botak. Dia tes yang punya penyakit yang ketiga yang namanya akma, artinya buta. Datang saudara, assalamualaikum, salam. Karena memang ini yang akma ini orangnya semua ibadah sama Allah, termasuk sapamnya ibadah, disambut dengan baik. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya pengen ketemu yang punya rumah ini. Oh ada, sebentar, Tuhan lagi di dalam. Set. Ada apa? Ada tamu Pak.
kakek-kakek tua, bajunya compang-camping, dekil of the kumal, minta ngemis luar biasa. Panggil. Dipanggil itu langsung nyampe. Malah yang akma ini cium tangan tuh sama kakek-kakek. Ini namanya akhlak. Nah, jadi jangan mentang-mentang kaya lalu ada orang yang lebih tua kita ngecium tangan. Ini yang punya penyakit akma ini cium tangan sama kakek. Takjub nih malaikat, luar biasa. Beda dengan punya penyakit yang dua tadi. Akhirnya dipanggil pelayannya. Pelayan, ambil makanan banyak semuanya. Dihidangkan makan yang luar biasa, disuruh makan. Makan semuanya. Pas sudah kasih makan, apa? Saya pengen pulang, gak punya ongkos. Dikasih ongkos. Kalau saya minta ternaknya, boleh nggak satu? Kata tuh malaikat, ingin lupain kakek-kakek pengemis. Apa jawabnya punya penyakit akma? Jangankan satu, wahai kakek. Semua ternak saya yang ada di kandang silakan kakek bawa. Karena saya lebih berharga, mata saya melihat dibanding ternak yang ada, sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, ini yang punya penyakit akma, dia terus tambah kaya, hidupnya berkah dan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan udah susah dari cerita ini, jangan nggak ibadah sama Allah. Itu namanya kue cincin, kue kenduri. Udah miskin, kakak tahu diri. Naudzubillah min. Ya, berapa lamanya sih kita ngadep Allah? Sholat, berapa lamanya sholat? Ya, 1 jam? Mungkin. Setengah jam? Lebih akal. Ya, seberapa jam? Enggak. 10 menit ada. 5 menit rata-rata. Nah, kebanyakan 5 menit. Ya. Dan itu namanya ibadah sama Allah. Dan saya termasuk orang yang gak setuju ada orang terawih itu ya dia cepet banget. Hanya waktu cuma 6 menit sholat terawih kelar. Ya itu nggak ada tumaninahnya. Makanya batalat sholatuhu. Jadi batal itu sholatnya nggak sah. Jadi boleh, jangan kelamaan banget, jangan kecepatan juga jangan. Jadi ada tumaninahnya karena min arkani sholat daripada rukun sholat. Jadi itu ya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nih harus ibadah sama Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa enggak ibadah, berapa lamanya kita ibadah sama Allah? Johor, asar, maghrib cuma sebentar doang. Enggak muluk-muluk Allah minta. Ya. Jadi sholat itu sebagai sarana kewajiban kita, bukan hanya kewajiban, tapi sholat adalah sebuah kebutuhan seorang hamba manusia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh sama Allah. Apa tuh? Innallaha yaghdibu in taraka su'alu. Jadi kalau Allah itu benci sama orang nggak pernah ibadah sama Allah, nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nggak pada sholat, berarti nggak butuh Allah. Kalau orang nggak pada ibadah, berarti Allah itu nggak butuh sama Allah. Ya apalagi nggak pernah minta, nggak butuh sama Allah. Sombong. Kalimatnya udah apa? Iya karena budu wa iya karena stain. Nyembah kepada Allah, minta kepada Allah. Dan mohon maaf, lagi sempetan nih kalimat. Kadang-kadang ibadah sama Allah, tapi mintanya nggak sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Masih ada zaman sekarang. Ya, masih betapa lain sebagainya, nyembah lautan, nyembah cincin, keris dan sebagainya. Ibadah dia rajin ibadah, tapi mintanya nggak sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada yang minta sama Allah, tapi nggak ibadah. Wah, doa mulu, minta mulu nggak ibadah. Sembah dulu, baru minta. Ya, ibadah dulu, baru minta. Jangan minta mulu, nggak pernah ibadah. Jadi ada dua. Ada orang ibadah tapi nggak minta sama Allah. Ada orang minta mulu sama Allah tapi nggak ibadah sama Allah. Ada lagi yang lebih parah, sama Allah kagak, minta kagak. Ini lebih parah. Ada apa enggak? Insya Allah di Indonesia nggak ada. Ya, yang paling bagus sembah Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ya, insya Allah kalau kita ibadah, insya Allah dicukupin oleh Allah. Man amila sholihan min dzakri unsa wa huwa mu'minun fala nuhyanahu hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Kalau seandainya ada orang yang ibadah, ada orang yang beramal soleh, akikah dia, perempuan kah dia, di hatinya ada rasa iman sama Allah, ibadah sama Allah, maka ada garansi dari Allah hidupnya akan dijamin baik di alam dunia. Kenapa itu orang-orang hidupnya sengsara? Jawabnya gampang, gak ibadah sama Allah.
bayangnya males, sholatnya males, maka hidupnya belangsak. Ya, hidupnya belangsak. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada orang yang puasa tapi nggak sholat, ada orang yang sholat nggak puasa, ada lagi puasa kagak, sholat kagak. Tapi kalau antum semuanya nih, ya muslim dan muslimat, ya, semuanya itu pada orang ahli ibadah. Jadi ibadah, ya, sholat, lalu puasa, puasa, sholat. Ya, jangan sampai nggak ibadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, ini kita taraweh di malam yang ke-10. Alhamdulillah, malam ke-10. Jadi lebaran insya Allah tinggal 20 hari lagi, masih lama ya. Terus jadi seakan-akan ini puasa kita terakhir. Kalau kenapa demikian? Supaya timbul di hati kita semangat untuk ibadah sama Allah. Jadi seakan-akan puasa kita itu puasa terakhir. Kalau umur kan gak ada yang tahu, umur gak ada yang tahu. Emang kalau di bulan Ramadan malaikat Jibril ngasih? Enggak. Kemarin saya lagi sholat terawih di Bintara Jaya, Bekasi. Itu ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia. Berarti malaikat Jibril nggak ngasih bulan puasa, tetap nyabut nyawa. Tapi bersyukur orang lagi puasa mati. Mau nggak? Puasa mati. Udah, jaminan dosanya diampun. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang puasa lalu qiyamul lail dan sebagainya dengan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengharap Allah Subhanahu wa taala semata, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mati lagi puasa, itu dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, antum mau mati sekarang enggak? Pasti jawabannya enggak mau. Ya, pengen, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata pengarang saya lupa namanya, Nurul Anwar, ya, Hairul Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak bisa, kalau udah datang kematian nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Oh, enak banget. Apalagi kalau kita tahu seandainya mati, sama gelisah juga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon bla 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 bla. Saya lupa. Jadi kalau seandainya tahu juga gelisah, nggak tahu juga gelisah. Namanya misteri problem. Mudah-mudahan insya Allah melalui Ramadan selalu tarbiyah, bulan pendidikan kita semuanya deketin diri sama Allah, ya. Mudah-mudahan sih kita diterima taubat kita sebelum kita mati, diampuni dosa kita sebelum meninggal dunia, tatkala bisa sakaratul maut dikasih rahmat oleh Allah dan dimudahkan lagi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Makanya banyakin istighfar di bulan Rajab. Istighfar, ya, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Banyakin istighfar, dekat ke sama Allah sebagai bentuk pengabdian diri kita, menyerahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Semuanya serahkan sama Allah, semuanya karena Allah. Itu namanya katakan ibadah. Kalau semuanya dilakukan karena Allah, maka akan dapat pahala. Tapi kalau selain daripada Allah, itu tidak dapat pahala. Jadi lillah bukan linnas. Mudah-mudahan antum semuanya saat ini kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabatku, ya, mudah-mudahan pada panjang umur, sehat badannya, tetap ibadah sama Allah SWT. Ingat, ya, sebagai bekal hidup kita. Karena orang yang paling cerdik adalah orang yang menyiapkan dirinya sebelum datang kematiannya. Kalau ada orang masuk kubur nggak bawa amal, percis kayak manusia di tengah lautan tidak menggunakan perahu. Man dakhal qabra bila zadi maka annama raqibal baro bila sabilatin. Jadi akan sia-sia hidupnya. Jadi mumpung umur panjang, ya, terus dekati ibadah sama Allah SWT. Saya juga sama, saya bukan merasa baik daripada antum. Saya juga belajar lagi belajar ibadah. Saya bukan berarti nggak punya dosa. Saya lagi belajar untuk merontokkan dosa saya. Saya bukan berarti nggak pernah maksiat. Saya pernah maksiat, tapi yang paling indah adalah kita kalau kita maksiat dikul junubil ma'adiah. Kita ingat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini momen yang terindah. Momen yang terindah jangan pernah lewatkan. Momen terindah di bulan suci Ramadan. Ingat, ya, ini kesempatan yang terbaik buat kita.
semuanya. Dosa antum menggunung tinggi, tetap akan Allah ampuni. Antum ahli maksiat, kalau taubat Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kemarin-kemarin lupa sama Allah, Ramadan datang ke sama Allah, insya Allah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa ketemu kembali di channel yang sama, Broadcast Al-Khatibiyah. Terus pantang, karena ini semuanya kalau antum like, share dan sebagainya itu sebagai ladang ibadah antum. Di tangan antum itu penentu ibadah. Untuk like, share, ya, lalu juga di subscribe dan sebagainya, itu namanya ladang amal ibadah buat kita. Saya nggak bisa share kampung. Pokoknya melek, disarek lah, ya, disobek lah, itu ladang awal ibadah. Insya Allah tangan antum menentukan bagaimana meningkatnya syiar Islam. Tentukan tangan antum untuk sebagai bukti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.